Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana suasana hati kalian pada pagi hari ini? Senang, Pak. Galau, Pak, galau. Ada yang galau nih. Kenapa Galau. Mas kok galau, Mas? Belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan? Harusnya kan tadi sebelum kegiatan itu harus sarapan dulu, Mas, supaya mungkin dengan sarapan itu bisa sumber energi kita untuk menjalankan aktivitas. Ya mungkin nanti setelah ini kan istirahat ya. Jadi Mas Robi kan namanya ya? Iya, Ketua kelas ya? iya, Pak. Bisa ke kantin untuk membeli sarapan. Iya, Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang akan kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Mungkin Mas Robi bisa bantu saya untuk memimpin doa, Mas. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, baik, terima kasih Mas. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oh, di sini ada yang tidak masuk teman-teman. Insya Allah masuk semua, Pak. Pak. Oke, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti kalau saya sebutkan namanya, silahkan teman-teman menyebutkan satu tokoh pahlawan, entah itu pahlawan proklamator atau pahlawan perjuangan Indonesia. Contoh, Mas Robi menyebutkan Insinyur Soekarno, Pak. Terus Mas yang belakang menyebutkan Jenderal Sudirman, Pak. Pun yang lain gitu. Paham kan? Saya panggil ya. Elvina Damayanti, Din. Robi Arafah, R.A. Kartini. Mbak Galuh Bestanti, Tuanku Imam Bonjol. Hanif, Hati murah, Pak. Nurholis, Insinyur Soekarno, Pak. Nurul Hidayah, Subomo, Pak. Mada, Gustur, Pak. Julia Jawa, Muhammad Yamin. Zaki. Ahmad Yani. Oke. Ada yang belum saya panggil? Semua Sudah. ya? Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai cara pandang para pendiri bangsa tentang dasar negara. Yang tentunya materi ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini setelah teman-teman mempelajari dan juga mencermati uraian bab beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, diharap teman-teman mampu menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama, atau dalam bahasa Jepang yakni Dakuri Tsujumbi Chosakai. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan metode model pembelajaran inquiry based learning, yang mana nanti teman-teman dituntut untuk mencari informasi secara mandiri ya dari literasi manapun itu, dan akan teman-teman diskusikan bersama kelompoknya nanti. Ya. Oke. Sebelumnya di sini teman-teman masih ingat gak tentang sejarah kelahiran dasar negara atau sejarah kelahiran Pancasila yang pernah teman-teman pelajari sewaktu SMP? Ada yang ingat mungkin sedikit aja? Pernah, Pak. Pernah. Ya, masih ingat kan? Ya. Pernah. Oke, kita refleksi sedikit aja ya, karena ini merupakan cikal bakal atau mungkin alasan dibentuknya BPUPKI ini. Nah, jadi teman-teman, dulu pada puncak Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944 ya, Indonesia kan sempat dijajah oleh Jepang ya, tepat 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ingat kan? Ingat. Jepang menjajah Indonesia berapa tahun? 3 tahun setengah. Jadi pada saat itu teman-teman, Jepang itu sempat mengalami kemunduran teman-teman saat menjajah Indonesia ya, di puncak Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu sekutu ya, yakni Belanda, Inggris dan juga Amerika itu kembali menguat teman-teman, dan juga menguasai wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang. Jadi pada saat itu sekutu merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang di wilayah Asia Pasifik ya, termasuk di Indonesia teman-teman. Jadi pada bulan April 1944 itu sekutu kembali mendaratkan armadanya di Indonesia, tepatnya di Pulau Papua.
Terus dilanjut dengan jatuhnya Pulau Saipan pada bulan Juli 1944 yang membuat kekuasaan Jepang atau kependudukan Jepang di Indonesia itu merasa terancam. Otomatis kan dengan adanya hal tersebut itu Jepang mau gak mau harus melawan toh ya untuk mempertahankan kekuasaannya atau kependudukannya di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Jepang meminta bantuan kepada rakyat Indonesia untuk membantu mereka melawan sekutu ini, teman-teman. Kalau dipikir secara logika kan gak mungkin ya, malah mau rakyat Indonesia membantu Jepang yang notabene dulu perilaku Jepang kepada rakyat Indonesia yang dulu kan teman-teman masih ingat ya, Jepang memberlakukan Romusha, ya kan? Masih Ya, oke, kerja paksa ya. Iya. Yang mana pada saat itu kita lihat rakyat Indonesia banyak menjadi korban, teman-teman. Banyak yang meninggal. Kan teman-teman kalau pernah melihat fotonya kan ya, rakyat Indonesia dulu yang badannya kurus banget, kering, Perawan. kan? Nah. Jadi itu dengan intensitas kerja yang sangat tinggi dan juga dengan upaya minimum ya, konsumsi yang minimum, jadi banyak yang kelaparan juga meninggal dunia saat mereka melakukan kerja paksa ini. Pun tidak hanya laki-laki saja, teman-teman. Untuk perempuan juga dulu, maaf ya, jadikan dibudak, teman-teman. Dijadikan hanya untuk memuas nafsu dari tentara Jepang ini. Dan juga tidak jarang perempuan yang dipekerja paksakan sama seperti laki-laki ya, untuk membuat jalan, membuat jembatan, dan lain sebagainya. Jadi yang jadi korban saat itu tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan Indonesia juga saat itu jadi korban. Oke, untuk rencana Jepang untuk meminta bantuan kepada rakyat Indonesia ini berjalan, teman-teman. Jadi Perdana Menteri yang memimpin kabinet Jepang saat itu, yakni Perdana Menteri Koiso ini, memberi janji kemerdekaan, teman-teman, kepada rakyat Indonesia, kepada Indonesia ya, menjanjikan kemerdekaan dengan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia ini mau untuk membantu Jepang. Akhirnya dengan janji tersebut ya dibentuklah kayak persiapan-persiapan terkait kemerdekaan Indonesia, terkait berdirinya sebuah negara. Dan salah satunya yakni pembentukan BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 28 April 1945 ya. Dan juga ada yang tahu siapa ketua dari BPUPKI? Dr. Rajiman Rajiman. Dr. Kadir Hadimulyo ya. Mana tepat 1 bulan setelahnya, yakni pada tanggal 28 Mei 1945 ini BPUPKI diresmikan, teman-teman, di Gedung Chuo Sang-ai di Jakarta ya. Dan juga 1 hari setelah diresmikan itu BPUPKI ini mengagendakan sidang yang pertama ya, selama 4 hari terhitung sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang mana pada saat itu ketua dari BPUPKI Rajiman Yudhingrat itu mengagendakan rapat ini untuk membahas mengenai dasar negara ya, atau pondasi sebuah negara. Tentunya teman-teman kalau melihat bangunan gitu ya, bangunan yang mau dibangun kan otomatis membangun pondasi terlebih dahulu ya, membangun kayak peta gitu, membangun tiang itu yang menjadikan bangunan tersebut itu mau dibentuk bagaimana. Nah, jadi ini yang diagendakan oleh Ketua BPUPKI terkait dasar negara pada sidang pertama BPUPKI ini yang berlangsung 4 hari. Oke, gagasan-gagasan dalam sidang BPUPKI. Apa sih dasar negara yang akan dibentuk? Jadi pada saat itu selama 4 hari berturut-turut para anggota 27 Sakai mengeluarkan pendapat secara terbuka ya. Jadi pada saat itu Bapak Rajiman Yudhingrat itu meminta kepada anggotanya untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka, teman-teman, untuk mengeluarkan pendapat secara seluas-luasnya tanpa tekanan atau dorongan dari pihak Jepang saat itu. Jadi di sini anggota Jepang ini tidak ada tekanan, anggota BPUPKI ini tidak ada tekanan dari pihak manapun gitu. Jadi mereka bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan gagasan-gagasan mereka terkait dengan dasar negara ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ingatnya hanya 3 tokoh ya, teman-teman, yang mengusulkan terkait dengan dasar negara ya. Sebenarnya tidak hanya itu, teman-teman, ada banyak tokoh yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan mereka terkait dengan dasar negara. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin, yang mana beliau menyampaikan pendapatnya ya, atau gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan dengan mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang berbunyi: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan,
4 beri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua ada RHA Wiranata Kusumo, yang mana dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 itu beliau menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa, dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Wiranata Kusumo ini menekankan dengan pentingnya persatuan teman-teman, dan juga tidak membeda-bedakan dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tentunya Indonesia kan negara yang luas kan teman-teman ya. Tentunya dari Sabang hingga Merauke itu banyak perbedaan. Tidak hanya satu ras saja, tapi ada banyak ras, ada banyak suku, ada banyak agama juga. Jadi untuk menyatukan mereka ya yang ditekankan pada Bapak Wira Soekarno ini yakni dengan rasa persatuan yang dimiliki oleh setiap individu ya, dan juga tidak membeda-bedakan dan saling menghargai, itu yang bisa menyatukan seluruh Indonesia. Yang kedua, Bapak KRMT Werjoningrat yang mana dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersandi kekeluargaan bangsa Indonesia. Tentunya teman-teman masih ingat dengan lagu dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua kita semua bersaudara. Ya. Pernah mendengarkan ya? Nah, itu yang ditekan Bapak Werjoningrat ini terkait dengan kita selaku warga Indonesia itu harus memiliki rasa persaudaraan yang erat teman-teman. Entah itu kita berbeda suku, berbeda ras ya. Mungkin kita punya teman yang sahabat pena bisa dibilang dari Aceh, mungkin ya kita harus memiliki rasa persaudaraan gitu. Dan mungkin kalau ada saudara kita yang memerlukan bantuan ya apa salahnya kita bantu gitu. Walaupun pun dia bukan keluarga inti kita, tapi dia merupakan keluarga dari negara kita, yakni Indonesia. Oke. Yang keempat ada Susanto Tirto Projo, yang mana dalam pidatonya beliau diantaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, dan 3. Rasa kekeluargaan. Jadi yang ditekankan Bapak Susanto ini tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ini semangat kebangsaan atau nasionalisme, yang mana kita sebagai warga negara itu harus bangga dan mempunyai rasa nasionalisme gitu. Mempunyai negara Indonesia ini harus mempunyai rasa nasionalisme. Terus yang ke-5 ya ada Bapak Dasar, yang mana dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 Bapak Dasar ini mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasarkan pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan juga bumi. Terus kita masuki hari kedua yakni pada tanggal 30 Mei 1945. Jadi pada tanggal 30 Mei ini ada Bapak Muhammad Hatta yang menyampaikan gagasan-gagasan yang akan disampaikan, yakni Hatta diantaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Jadi Bapak Hatta ini menekankan pentingnya pembuat kebijakan atau pemerintah itu ya harus memisahkan atau tidak mencampur adukan agama dengan urusan negara jadi dalam pembuatan kebijakan, supaya dengan pemisahan ini itu tidak ada diskriminasi gitu antara agama ini dengan agama ini gitu. Jadi semua agama itu memiliki hak atau mungkin diberikan itu sama gitu, tidak ada diskriminasi dari hal ini. Oke. Selanjutnya yakni Bapak Abdul Rohim Pratali Krama, yang mana dalam pidatonya beliau menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat, 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Nah ini tentunya Bapak Abdul Rohim ini menekankan agama Islam dengan kemerdekaan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Jadi agama yang bukan Islam juga diberi kemerdekaan teman-teman, tidak hanya agama Islam saja. Selanjutnya yakni Bapak Supomo yang di hari ketiga ya menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan gagasannya, yakni dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 Bapak Supomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan dan semangat kekeluargaan dan semangat
gotong royong sangat relevan dengan cara masyarakat. Tentunya teman-teman juga setuju ya dengan yang disampaikan Bapak Supomo ini bahwa Indonesia dari dulu itu memiliki rasa gotong royong teman-teman. Yang itu harus kita bawa hingga sekarang itu. Ya mungkin kita ambil contoh implementasi di kelas ini aja. Kan tentunya di kelas ini teman-teman dilibatkan sebagai keluarga teman-teman. Yang mana sebagai keluarga kita harus tolong menolong. Mungkin ada satu anak mungkin yang memiliki kayak susah untuk memahami pelajaran gitu. Jadi tidak ada salahnya kan mungkin yang paham untuk membantu yang tidak paham ini, supaya yang kurang paham ini bisa mengerti materi yang dibahas di dalam pelajaran itu. Oke, selanjutnya yakni Bapak Ki Bagus Hadikusumo, yang mana dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 beliau diantaranya mengatakan meminta agar Islam dijadikan dasar dan juga seni negara. Mungkin teman-teman di sini kurang setuju ya dengan pendapat dari Ki Bagus ini, mengingatkan Indonesia tidak hanya menganut agama Islam saja, tapi ada agama-agama lain juga yang memang menjadi minoritas. Yang menjadi minoritas kan Islam, yang menjadi minoritas ini kan juga tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ki Bagus. Tapi kan dalam diskusi dalam sidang ini kan tadi menyatakan kebebasan untuk berpendapat ya. Jadi ya memang harus dihargai pendapat dari Bapak ini. Oke, yang di hari terakhir yakni pada tanggal 1 Juni 1945 yakni Bapak Soekarno memaparkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka yang disebut dengan Pancasila. Yang pertama kebangsaan, yang kedua nasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Nah, ini poin yang disampaikan oleh Bapak Soekarno ya pada pidatonya pada 1 Juni 1945, yang mana beliau menggagas tentang 5 dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka disebut Pancasila. Jadi kata Pancasila tersebut merupakan 2 kata yang digabung ya dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi kalau digabung berarti Pancasila ini yakni 5 dasar atau 5 asas. Terus yang ketiga, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Karena dengan kemerdekaan yang dengan terbentuknya negara baru ini justru warga negara dari negara baru ini atau negara yang baru merdeka ini juga harus memulai perjuangan untuk melanjutkan tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Ya contoh teman-teman di sini menuntut ilmu atau bersekolah itu yang merupakan implementasi dari lanjutan perjuangan dari bapak-bapak ini yang mengusahakan kemerdekaan kepada Indonesia. Gitu. Terus yang keempat terkait filosofis Grondslag, yang mana filosofis Grondslag ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Oke, saatnya diskusi teman-teman. Jadi di sini Bapak akan membentuk 3 kelompok ya. Mungkin bisa lebih mudahnya bisa 1 deret aja. Kan ini ada 3 deret ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di sini Bapak ada lembar kerja. Silakan teman-teman mengisi lembar kerja ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Mungkin bisa Oke, di situ kan ada kerja apa ya? Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, dan Bapak Supomo. Mungkin bisa gabung aja biar enak diskusinya. Jadi silahkan teman-teman mencari isi atau usulan dari Bapak ketiga tokoh ini, dan juga teman-teman analisis komparasikan atau mencari perbedaan dan juga persamaan dari apa yang disampaikan dari ketiga tokoh ini. Bisa dibawain teman-teman? Bisa kan? Bisa, Pak. Mungkin butuh berapa menit teman-teman untuk mengerjakan? 5 menit? Ya 5 menitan Pak. 5 menit Pak. Oke, silahkan mengerjakan teman-teman. Ada apa sih teman-teman? Teman-teman bebas mencari dari sumber literasi manapun ya, dari internet, dari YouTube, atau dari jurnal. Mungkin silahkan teman-teman mencari informasi. Boleh buka apa Pak ya? Boleh, silahkan. Oke Pak.
Ada kesulitan? Rumusan dasar Pancasila oleh Muhammad Amin. Ada kesulitan Mas Robi ya? Enggak Pak, ini coba. Oke. Coba lihat di Google. Dari kelompok 1 Aman, Pak. aman ya? Aman. Aman. Oke. Tadi mencatat. Siap. Silakan teman-teman dari dasar tersebut itu teman-teman komparasi ya, analisis komparasi terkait rumusan dari ketiga tokoh ini teman-teman. Muhammad Amin. Bangsa. Ini kan pernah dibahas waktu SMP juga kan teman-teman ya? Iya. Kita pasti ingat terkait dengan usulan dari ketiga tokoh ini. Kesejahteraan rakyat. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kurang 1 menit ya? Ketuhanan. Kurang lama, Pak. Bentar, Pak. Oke. Silahkan teman-teman. Iya. Jangan dong, jangan keliru dong. Kan teman-teman di sini dibebaskan untuk mencari sumber literasi mana? Kesejahteraan rakyat. Benar, ini mau kesejahteraan. Ketuhanan, kan ketuhanan. Saudara kan perlu. Papatin rakyat, perkayaan terus lima kesejahteraan rakyat. Kerakyatan. Iya, Kerakyatan. Anjir. Kelima apa? Sosial. Kesejahteraan rakyat tadi. Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan. Waduh, mulai. Pokoknya. Dicari benar-benar jangan sampai kebalik ya. Persatuan. Jangan sampai kebalik. Takutnya nanti kebalik kan disampaikan Muhammadiyah Amin ditaruh di Bapak Soekarno mungkin, jangan ya. Peragaan, keseimbangan lahir dan batin. Keadilan rakyat. Musyawarah. Keadilan rakyat. Berikut ada masalah? Aman, Pak. Aman. Oke, lanjut. Dingin Pak masalahnya. Kenapa dingin ya? Iya Pak. Mas Robi sih gak sarapan tadi. Nanti beliin bapaknya ini. Soalnya ini nurut sih karena nggak mau ada ini pada sing beda nek. Gimana Mas Robi? Udah coba cari-cari Pak. Kesejahteraan rakyat anjay. Benar. Sumpah. Kurang berapa menit nih? Isu karena sing Kasih waktu kurang berapa menit lagi? sosial. Sudah Pak, kami Pak. Oh sudah ya, nunggu temannya ya, biar nanti kita bahas bareng-bareng dan juga mungkin kita komparasikan bersama nanti. Sudah? Ada yang belum? Ada, Pak. Ada, Pak. Kelompok 1 udah ya? Sudah. Kelompok 2? Aman, Pak. Kelompok 3 masih ngejar nggak ya? Tengah-tengah. Sedangkan Iya. kurang Kurang satu satu. toko, Pak. Kita tunggu bentar ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini. Lama. Lama. Ayo. Sudah Pak. Sudah? Sudah semua, Pak. Mungkin silakan dimulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok terakhir. Ah, Ya tak, kelompok terakhir siap mungkin perwakilan atau maju semua? Maju Perwakilan. semua. Ya semua aja ya, Semua. biar adil. ngapa-ngapa sih? Silakan dipresentasikan. Langsung aja, wes. Silakan dipresentasikan. Ini loh. Kan dia gue enggak. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu
Nama tokohnya Insinyur Soekarno. Hasil rumusannya yang pertama kebangsaan Indonesia dan nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang maha esa. Analisis komparasinya ketiga tokoh Pak ini dibaca atau enggak, Pak? Iya, iya dong. Analisis Iya dong, komparasinya pakai. dijelaskan juga. Oke. Ketiga tokoh tersebut menekankan pada prinsip-prinsip yang serupa seperti kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan nilai religius, meskipun dengan penekanan dan pendekatan yang berbeda. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih eksplisit dalam mengemukakan pentingnya kebangsaan dan kemanusiaan, sedangkan Supomo lebih menekankan pada konsep persatuan dan kekeluargaan dalam rangka integralistik. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Isi rumasan dasar Pancasila beliau yakni yang pertama ada peri kebangsaan, kedua ada peri kemanusiaan, ketiga ada peri ketuhanan, keempat ada peri kerakyatan, kelima ada kesejahteraan sosial. Untuk analisis komparasi yakni Soekarno menyatakan bahwa berbagai elemen yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dan Supomo dan merumuskan Pancasila sebagai 5 prinsip dasar yang mencakup aspirasi kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pancasila ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Mas Polis. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Supomo, isi rumusan dasar Pancasilanya yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Untuk analisis komparasinya, ketiga rumusan ini mencerminkan upaya untuk membentuk dasar negara yang inklusif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan keyakinan yang ada di masyarakat Indonesia. Gimana teman-teman? Mungkin teman-teman ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dari Ya, silakan dulu. Selanjutnya dari kelompok 1 dan 2 Kedua. Baca, oke, siap. menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang sudah dibagi oleh Bapak Eri. Untuk nama tokoh bangsa dan isi rumusan dasar Pancasila dari Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dari Supomo, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya analisis komparasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Galuh. Terima kasih Mas Robi. Baik, di sini kami akan menyampaikan terkait analisis komparasi dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, dari ketiga rumusan di atas terlihat bahwa ada kesamaan dalam nilai-nilai yang diusung seperti persatuan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Namun ada juga perbedaan penekanan, misalnya dari Bapak Supomo lebih menekankan pada konsep negara yang integralistik dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, sementara Insinyur Soekarno menekankan pada internasionalisme dan kesejahteraan sosial. Nah, sedangkan dari Bapak Muhammad Yamin menekankan peri kebangsaan dan peri kemanusiaan sebagai dasar yang fundamental. Nah, perbedaan ini tentunya mencerminkan pandangan masing-masing tokoh mengenai bagaimana negara Indonesia seharusnya dibangun dan dijalankan. Nah, pada akhirnya nilai-nilai dari ketiga tokoh tersebut diintegrasikan dan disusun menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini sebagai dasar negara Indonesia. Lebih menekankan pada keseimbangan antara lahir dan batin serta keadilan dalam konteks kekeluargaan.
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Maja. Baik, untuk melanjutkan dari Mbak Galuh, yang berikutnya ada nilai religius. Ketiga tokoh mengakui pentingnya nilai religius dalam dasar negara. Yamin dan Soekarno menyebutkan secara eksplisit bahwasanya Supomo ini memasukkan nilai ini dalam konsep keseimbangan lahir dan batin. Kemudian yang terakhir, demokrasi. Yamin menekankan demokrasi dengan partisipasi rakyat. Kemudian Supomo lebih menekankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan untuk menghindari dominasi mayoritas. Kemudian berikutnya Soekarno menggabungkan konsep ini dengan demokrasi musyawarah mufakat yang juga tercermin dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai hasil akhir dari perumusan ini merupakan sintesis dari berbagai konsep tersebut, mencerminkan keragaman pandangan dan aspirasi yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, selesai. Selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi atau emang yang disampaikan dari kelompok 2 ini mungkin sudah cukup. Cukup, Mas. Luar Oke, biasa sekali. silakan Coba, duduk. coba. Selanjutnya kelompok 1 ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah isi rumusan dasar Pancasila dari tokoh bangsa yaitu Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lalu yang kedua adalah Muhyamin yang rumusan dasar Pancasilanya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan selanjutnya adalah kesejahteraan rakyat. Untuk selanjutnya tokoh Supomo itu isi rumusan dasar Pancasilanya yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya analisis komparasi. Muhammad Yamin dan Soekarno sama-sama menekankan pentingnya persatuan dan nasionalisme, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Yamin lebih fokus pada identitas kebangsaan, sedangkan Soekarno menambahkan dimensi internasionalisme dan perikemanusiaan. Sedangkan Supomo menekankan persatuan dalam konteks integralisme, melihat negara dan rakyat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Sudah. Dari kelompok lain ada tanggapan atau cukup? Cukup, Pak. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya memang benar pendapat dari teman-teman semua ya terkait dengan komparasi ketiga tokoh ini, dan memang beliau ini untuk penekanannya tidak jauh beda ya, hanya sedikit saja yang berbeda. Oke, kita mungkin di sini saya sedikit rangkum aja. Untuk bersamaan, yakni ketiga tokoh ini menekankan tentang pentingnya persatuan dan juga keadilan, yang mana untuk pentingnya persatuan ini bukan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita sebagai rakyat Indonesia harus punya rasa persatuan ya, persaudaraan tanpa memandang ras, agama, dan juga suku untuk dalam mencapai rasa persatuan ini. Dan juga untuk keadilan sosial tentunya ditujukan untuk pemerintah ya, atau mungkin institusi yang menaungi negara tersebut untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang tercermin dalam sila kelima ya. Dan tentunya tanpa adanya diskriminasi atau mungkin memandang kasta, entah itu kasta atas, kasta bawah, semua memiliki hak yang sama. Terus yang kedua ada beliau-beliau ini mengakui pentingnya persatuan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi juga kita tidak bisa menolak bahwasanya campur tangan Tuhan ini memang harus ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya walaupun di sini mungkin ada yang agamanya berbeda, tetapi tetap Tuhan kita hanya satu. Oke, untuk perbedaan. Dari di sini Soekarno menekankan bahwa demokrasi dan juga inklusif beragama dengan cara yang lebih terbuka. Terus yang kedua ya Muhammad Yamin memberikan urutan dan juga nama yang sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sejalan dengan Pancasila. Terus yang ketiga ada Bapak Supomo yang memiliki pandangan yang lebih integralistik untuk menolak memisahkan antar negara dan juga unsur-unsur kehidupan lainnya termasuk agama. Jadi untuk kesimpulannya, nah secara keseluruhan Pancasila yang kemudian diadopsi sebagai dasar negara merupakan sistematis dari usulan-usulan para tokoh ini,
yang mencerminkan nilai-nilai disepakati bersama dalam menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Oke teman-teman, cukup sampai sini materi kita. Ada yang perlu ditanyakan terkait materi yang kita bahas hari ini? Sudah Paham. Oke, untuk tindak lanjut teman-teman di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah, silahkan teman-teman mencari atau membuat poster atau infografis, tahu kan ya? Tahu, Pak. Terkait dengan hasil dari sidang BPOPKI yang kedua. Ya silakan teman-teman buat apa hasil atau mungkin komparasi dari sidang tersebut dan juga dibentuk dalam bentuk poster atau infografis. Bebas teman-teman bisa bentuk dalam sebuah poster digital, dalam bentuk cetak atau mungkin dalam bentuk gambar. Itu terserah teman-teman, sekreatif teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, jadi silakan teman-teman kerjakan dan kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita bahas tadi bisa teman-teman pahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup teman-teman bisa meninggalkan kelas. Dan kalau yang mau kantin Mas Robi mungkin mau sarapan. Ya, Pak. Ayo, sama saya, Pak. Ya. Saat lapar, Pak. Terima kasih, Pak. Hati ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, siap, Pak. Ya. Hati-hati di jalan. Ya.